Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita bertemu lagi dalam sesi 9 Kitab Bilangan, yaitu sesi terakhir Kitab Bilangan, dengan tema kesimpulan Kitab Bilangan. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari sesi 1 sampai 8, kalau mendengar kesimpulan ini akan mudah menyerap, sebab ini hanya kesimpulan. Ya, dulu sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan setiap Rabu malam, di mana kami dari segala penjuru bumi ini berkumpul di ruangan Zoom untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami, terutama akan kebenaran firman-Mu. Berkati terus gerejamu di tempat ini, juga online Bible Study ini, dan juga mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya share dulu ya. Ya. Malam ini sesi 9 Kitab Bilangan. Kita sudah sampai pada kesimpulan Kitab Bilangan. Kita sudah bahas di sesi pertama bahwa nama Kitab Bilangan itu mempunyai beberapa pilihan sebenarnya. Kalau menurut tradisi umum, nama suatu kitab itu diambil dari kata pertama dalam kitab itu, tapi dalam bahasa Ibraninya. Nah, Kitab Bilangan ini pakai kata wadaber, ya, wadaber, yang artinya ia berfirman kepada Musa. Jadi kalau Bapak Ibu baca Bilangan pasal 1 ayat 1, itu Tuhan berfirman kepada Musa. Tetapi jika menurut isinya, Kitab Bilangan ini lebih cocok diberi nama kata keempatnya, Bemidbar, artinya di padang gurun Sinai itu. Kan kita tahu di kitab Imamat terakhir itu posisinya ada di kaki Gunung Sinai. Nah, Kitab Bilangan ini dimulai di kaki Gunung Sinai, lalu berangkat menuju Kanaan. Ya, frasa di padang gurun ini muncul berkali-kali dalam Kitab Bilangan ini. Mengapa? Karena memang mereka sedang melakukan perjalanan di padang gurun menuju Kanaan. Nah, nama Kitab Bilangan diambil dari Kitab Septuaginta, memakai kata arithmoi. Ya, arithmoi itu dalam bahasa Latinnya numeri, dalam bahasa Indonesianya bilangan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini timelinenya ya. Jadi ketika Yusuf mati, sebentar ya, ya. Ketika Yusuf mati, kok nggak bisa? Ya. Jadi ketika Yusuf mati di sini, kemudian sampai pada keluarnya bangsa Israel di Mesir, itu kemudian 40 tahun berikutnya Musa mati. Lalu Yosua menggantikan memimpin bangsa Israel yang adalah generasi baru menuju Kanaan. Ya. Nah, Kitab Bilangan ditulis itu dari keluar dari Mesir ini sampai kepada kaki Gunung Sinai. Nah, Kitab Bilangannya itu di sini, dari kaki Gunung Sinai sampai Musa mati dan Yosua menggantikannya. Ini Kitab Bilangan. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab harus mengerti Kitab Kejadian itu apa, Keluaran itu bagaimana, Bilangan, Imamat bagaimana. Imamat kan ceritanya cuma ada di kaki Gunung Sinai selama kemah, berupa peraturan-peraturan Taurat. Kitab Bilangan lanjutannya ya. Nah, malam ini kita sampai pada penghujung Kitab Bilangan. Jadi Kitab Bilangan ini adalah lanjutan Kitab Imamat. Makanya peta di sebelah kanan ini dari Gunung Sinai ini yang saya lingkari ini,
mulai jalan lagi menuju ke utara, menuju Kanaan, sebenarnya. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, nah, kita bilangan dimulai dengan sensus. Mungkin semua masih ingat ya, kita sudah bahas. Sensus pertama diadakan di sebulan setelah tabernakel dibangun, dan Israel bersiap-siap untuk meninggalkan Sinai. Ketika itu dihitung seluruh umat, yang terhitung itu 603.550. Itu adalah jumlah laki-laki yang umurnya 20 tahun ke atas dan bisa berperang. Nanti sensus kedua 38 tahun kemudian, ketika umat Israel sampai di dataran Moab. Ya. Ketika itu dihitung jumlahnya hampir sama, cuma beda 1820, berkurang 1820. Artinya yang dihitung kedua itu yang mati dan yang lahir itu hampir berimbang artinya, ya. Nah, ini perjalanannya dari Sinai ke Kades Barnea. Ya, ke Kades Barnea. Itu Kades Barnea itu adalah sampai di perbatasan Kanaan. Ya. Di situ adalah oasis. Oasis itu suatu tempat di padang gurun yang banyak airnya. Sehingga ada tanaman juga di situ, sehingga bisa hidup. Nah, berkemah di situ. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, jadi dari Sinai berangkat menuju Kades Barnea. Itu umat Israel. Nah, dicatat dalam Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 12. Pada tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20, awan itu bergerak lagi dari tabernakel. Artinya apa? Israel harus berangkat mengikuti tiang awan itu. Ya. Di Bilangan 12 ayat 16 ditulis lagi, kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Ini Bapak Ibu kalau perhatikan peta di sebelah kanan ini, dari Gunung Sinai bergerak ke Haserot, ke satu tempat yang namanya Haserot. Haserot bergerak lagi ke padang gurun Paran. Ya. Nanti berhenti di Kades Barnea, oasis tadi itu yang banyak airnya. Di situ akhirnya, ya. Jadi begitu pergerakannya. Ya. Jadi sebenarnya sudah dekat ke Kanaan. Kalau ke Kanaan itu kan ke arah sini nih. Sudah dekat sekali. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Nanti kita lihat. Kita sudah bahas semua sebenarnya. Ya. Nah, jadi setelah 1,5 tahun, kemudian Israel sampai pada oasis di perbatasan Kanaan. Ini yang namanya Kades Barnea ini, lokasinya. Ya, Bapak Ibu ingat, di sini adalah Edom, di sini Moab. Ya, di situ Edom, di situ Moab. Nah, bangsa Israel tidak berani terus ke atas, padahal sudah dekat. Maka ia mau memutar, masuk ke Edom. Tapi oleh Edom tidak diizinkan, jadi mutar ke bawah sini nanti. Terus ke atas gitu. Rutenya begitu, kita sudah bahas ini. Kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, kronologi dari kitab Kejadian sampai Bilangan ini kita ringkas sebagai berikut. Bilangan 20 sampai 21 itu mencatat perjalanan dari Kades Barnea tadi itu ke dataran Moab. Itu memakan waktu 38 tahun ternyata. Mengapa demikian? Kok lama sekali? Ya, kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu. Umat Israel memberontak. Tidak mau jalan lagi. Maunya di Kades Barnea saja sampai mati. Tidak mau melanjutkan ke Kanaan. Karena takut terhadap penduduk Kanaan. Karena penduduknya besar-besar, tinggi besar.
Mereka bahkan berkata, kita seperti belalang di sampingnya. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu yang belum jelas bisa mengikuti sesi-sesi sebelumnya ya. Ini hanya mengulang. Ya, perhatikan baik-baik nih Bapak Ibu. Ini adalah Kades Barnea, peta ini ya. Dari sini Israel mengirim mata-mata, 12 mata-mata, masih ingat? Ke atas menuju Kanaan. Lalu mata-mata itu balik lagi, 10 melaporkan hal-hal yang membuat umat Israel lemah. Di sana besar-besar penduduknya, bentengnya tinggi-tinggi, kuat-kuat gitu. Sehingga hampir seluruh bangsa Israel menolak untuk melanjutkan perjalanan. Hanya Kaleb dan Yosua yang melaporkan, Tuhan beserta kita, kita harus lanjut. Nah, akhirnya diambil jalan ke samping sini. Berhenti di sini, minta izin kepada Edom untuk terus menerjang ke sini. Tapi tidak diizinkan oleh Edom. Makanya muter ke bawah akhirnya perjalanannya. Muter ke bawah. Terus ke atas. Menuju melewati Moab sampai dataran Moab nanti. Ya. Begitu. Nah. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini Moab. Kan perjalanannya tadi ke atas ya. Nah, lewat Moab sampai di namanya Jahaz. Ya. Lalu terus menuju Hesbon. Hesbon ini adalah kota Raja Sihon, yaitu rajanya orang Amori. Dan Israel mengalahkan orang Amori. Kemudian Israel terus ke utara, ke Edrei ini. Raja Basan yang namanya Og menyongsong di sana, perang juga. Dan Israel menang lagi. Ya, demikian. Lalu Israel berkemah di sekitar sini. Ini menyebabkan Raja Moab yang namanya Balak takut. Karena Israel selalu memenangkan peperangan. Makanya Moab mengirim utusan untuk membayar Bileam. Masih ingat ya? Bileam adalah tukang sihir, tukang tenung dari Mesopotamia. Bayaran, profesional. Bileam dibayar untuk mengutuk Israel supaya kalah. Tapi Bileam ditegur Tuhan, diberitahu bahwa kamu harus memberkati Israel. Jadi diperintah untuk mengutuk malah memberkati. Bileam bukan nabi. Kalau disebut nabi ya nabi pagan lah, nabi kafir. Nabinya Mesopotamia. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Meskipun ia mendengar suara Tuhan, karena Tuhan menegurnya. Terbukti bahwa semuanya gagal rencananya. Justru Bileam memberkati. Tapi Bileam rupanya licik. Bileam mempunyai siasat. Israel tidak bisa dikalahkan dengan mantra, dengan kutukan lewat mantra. Tidak bisa dikalahkan dengan militer, perang, nggak bisa. Lalu Bileam mengusulkan agar mengirim perempuan-perempuan Moab dan Midian untuk merayu Israel. Akhirnya Israel jatuh ke dalam dosa perzinahan, bahkan menyembah Baal Peor, dewa-dewanya Moab dan Midian. Ya, ini sudah kita bahas juga. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi di Bilangan 22 ayat 1, kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Ini Yeriko, Bapak Ibu. Saya lingkari nih kota Yeriko. Bapak Ibu kalau hari ini ke tur ke Israel, biasanya dibawa ke Yeriko juga. Tapi di sana cuma beli souvenir dan kurma.
terkenal kurmanya di sana. Nah, ya. Musa hanya sampai di sini, di puncak Gunung Nebo. Dari kejauhan melihat Kanaan. Melihat Kanaan. Melihat Yerusalem. Melihat Bethlehem. Ya, dari jauh. Melihat Laut Mati. Kalau Bapak Ibu tur hari ini, di puncak Gunung Nebo itu, kita bisa lihat dengan mata telanjang, nggak pakai teleskop. Dari kejauhan kelihatan Laut Mati, Bethlehem, Yerusalem, Jericho, gitu ya. Ini, nah Musa hanya sampai di situ. Karena Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Musa pernah bersalah bukan? Memukul batu padahal hanya disuruh memerintah batu untuk mengeluarkan air. Sensus kedua. Sensus kedua ini dilakukan di dataran Moab. Di mana itu? Di sekitar sini. Ya, di dataran Moab. Dan Yosua dipilih untuk menggantikan posisinya Musa. Memimpin generasi yang baru masuk ke Kanaan. Ingat ya Bapak Ibu ya, yang masuk ke Kanaan ini adalah generasi yang baru. Bukan generasi yang keluar dari Mesir. Kecuali Yosua dan Kaleb. Yosua bahkan memimpin menggantikan Musa. Ya. Nah, sisanya semua umat mati di padang pasir. Nah, ini dia. Dari Moab, umat Israel dapat melihat tanah Kanaan. Di barat sungai Yordan. Ini sungai Yordan nih. Ya. Yang mengalirkan air dari Danau Galilea ke Laut Mati. Ya. Tidak jauh dari situ terdapat kota Jericho, kota yang sangat kuno. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, inilah hasil sensus kedua. Bapak Ibu bisa baca di kitab Bilangan, ayatnya semua sudah saya tulis di sini. Ya. Yang terbesar jumlahnya adalah Yehuda. Dan seterusnya. Silakan dibaca. Nah, catatan dari kitab Bilangan. Yang pertama, ayat yang paling terkenal di kitab Bilangan yang sering dipakai sebagai doa berkat. Ini doa berkatnya imam besar sebenarnya, Harun. Tapi dipakai oleh gereja-gereja zaman sekarang, ya. Yaitu Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sedangkan ayat yang menulis murka Tuhan ada beberapa. Tapi antara lain ini, Bilangan 32 ayat 13. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Begitu. Nah, bicara soal doa berkat. Doa berkatnya imam besar Harun ini masih berlaku loh. Kita sekarang sebagai orang percaya Kristen, kita mendapatkan kasih karunia, juga mendapatkan damai sejahtera. Betul? Amin ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Kitab Bilangan dimulai ketika di Sinai dengan sensus untuk menghitung dan mempersiapkan angkatan yang mampu berperang. Jadi di Sinai sebelum melanjutkan perjalanan dihitung supaya kita tahu kekuatan perangnya berapa jumlahnya. Karena nanti dalam perjalanan menghadapi musuh pasti. Ya. Makanya menghadapi Amori dan Basan menang. Karena jumlah angkatannya cukup kuat. Tetapi sepanjang perjalanan bangsa itu bersungut-sungut dan memberontak. Sehingga akhirnya hukuman Tuhan jatuh atas mereka. Yaitu mereka tidak akan masuk ke tanah
perjanjian. Mereka semua mati di padang pasir. Ya. Berbagai macam sebab matinya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ada yang dipakut ular tedung, ada yang kena tulah, ada apa lagi? Mati di padang pasir. Macam-macam. Ya. Ada yang dihukum oleh Tuhan minum serbuk emas ketika membuat patung lembu emas itu. Ya. Nah, seluruh generasi Exodus selama 40 tahun di padang pasir dan akhirnya mati semua, itu kecuali Yosua dan Kaleb. Ya. Nah, yang memasuki tanah Kanaan adalah generasi yang baru di bawah kepemimpinan Yosua yang menggantikan Musa. Saya rasa ini jelas ya, ini sudah sering kita ulang-ulang. Bapak Ibu jadi mengerti kitab bilangan dengan baik nih kalau ikut online Bible Study OBS ini ya. Musa itu sebagai pemimpin seringkali menghadapi kesulitan juga loh. Tidak lama setelah keluar dari Mesir, Amalek kan menyerang umat Israel di Rafidim. Masih ingat gak? Dan setahun kemudian di Kades, orang-orang Edom, Moab, Amon, Amorit, dan Midian berusaha memblokir rute menuju Kanaan. Mereka menghalang-halangi Israel menuju Kanaan, sehingga terjadi ada yang perang, ada yang dihindari. Edom, Israel tidak memeranginya karena pesan Tuhan sendiri. Edom itu kan saudara ya. Israel dari Yakub, Edom dari Esau. Makanya Israel menghindari dengan memutari Edom. Nggak boleh ya sudah, mutari Edom gitu ya. Nah, oleh umatnya sendiri Musa menghadapi sungut-sungut, keluhan, tuduhan, dan pemberontakan. Bahkan ada suatu ketika Musa mau dirajam, mau dilempari batu oleh umatnya sendiri loh. Tapi kemuliaan Tuhan melindungi. Bahkan persungutan ini sudah dimulai ketika masih di Mesir loh. Belum berangkat sudah bersungut-sungut. Ya. Kemudian di Laut Teberau, kemudian di Mara, di Padang Gurun Sin, di Rafidim, Tabrah, Hasrot, dan Meribah. Semua persungut-sungutan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya. Nah, sesampainya di Kades, ketika Kanaan sudah dekat, bahkan mereka menolak melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Musa sebagai pemimpin capek hati juga sebenarnya. Ya. Nah, selain itu Musa menghadapi kesulitan juga dengan para pemimpin yang ia percayai. Harun membuat patung lembu emas di kaki Gunung Sinai. Menyusahkan Musa. Bikin Musa susah hati. Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa dan meragukan otoritasnya. Tapi Tuhan marah loh gara-gara itu. Makanya Miriam dan Harun setelah kejadian itu nggak sampai 1 tahun mati. Tidak sampai tanah perjanjian juga. 10 dari 12 mata-mata yang dikirim oleh Musa malah mematahkan semangat umat. Sehingga umat melawan dengan tidak mau melanjutkan perjalanan. Orang-orang bahkan mau melempari batu kepada Musa. Kesulitan Musa luar biasa sejak dari Mesir tuh. Belum berangkat aja udah dilawan. Dan Musa pernah berbuat kesalahan, yaitu tidak menghormati kekudusan Tuhan, sehingga ia tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Musa hanya melihat dari jauh saja. Ya. Oke. Nah, di perjanjian baru Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. Israel yang dalam perlindungan tiang awan menyeberang laut, makan makanan rohani yang sama, tapi memberontak sehingga tewas. Itu diulang oleh Rasul Paulus supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Ya, nanti dibaca aja. Nah, yang menarik adalah 1 Korintus 10 ayat 4. Coba kita baca ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4.
Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ternyata peristiwa di kitab Bilangan itu, di mana Musa, batu karang itu mengeluarkan air, ya, lalu mereka minum dari air itu kan peristiwa fisik sebenarnya. Tapi dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan bahwa itu rohani. Dan batu karang itu ialah Kristus. Sebenarnya yang menyertai Israel adalah Kristus. Makanya Kristus sebenarnya sudah hadir di perjanjian lama, meskipun belum inkarnasi. Ya, ini penjelasannya. Batu karang itu ialah Kristus. Bukan berarti batunya itu Kristus, bukan. Kristus berupa batu itu ya Pak, bukan. Maksudnya yang menyertai mereka itu Kristus. Ya, jelas ya. Nah, yang menarik lagi di ayat ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jangan begitu jadi orang. Bersungut-sungut terus, nggak ada makanan enak, diberi makan roti mana yang dari surga malah menghina, ini hambar rasanya. Enakan di Mesir ada timun, bawang, dan sebagainya. Terus bangsa Israel minta daging, maunya pikirannya itu cuma soal makanan. Orang kalau pikirannya tidak benar, fokusnya salah. Mestinya ia melihat banyak mujizat sudah dilakukan Tuhan di depan mata mereka. Bahkan laut terbelah. Jangan kita seperti itu. Mari kita hayati apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan kita maunya kita sendiri. Ya, berikutnya, bangsa Israel itu menyembah berhala, berzina, menyembah Baal Peor, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, macam-macam. Nah, jangan kita seperti itu, ya. Oke. Kitab Bilangan dan Yesus ada hubungan nggak ya? Ada paralelnya nggak ya? Ya, kita lihat saja. Israel 40 tahun di padang gurun. Yesus 40 hari di padang gurun. Untuk dicobai oleh iblis. Israel tidak lulus pencobaan di padang gurun, sehingga mereka semua mati. Kecuali Yosua dan Kaleb. Tapi Tuhan Yesus lulus dicobai iblis. Yohanes 3 ayat 14. Ayatnya demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Masih ingat ya peristiwa Nehustan? Musa diperintah Tuhan untuk membuat patung ular tembaga di padang gurun. Setiap orang yang dipakut ular tedung melihat patung itu, tongkat itu, tidak mati. Nah, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia, maksudnya Yesus, harus ditinggikan. Ini hendaknya kita mengerti dengan benar nih. Tuhan Yesus harus kita tinggikan supaya semua orang bisa melihatnya dan tidak binasa, digigit ular tedung itu, digigit dosa. Ada paralelnya, Bapak Ibu. Dahulu bangsa Israel di padang pasir diberi makan roti mana. Tapi Tuhan Yesus berkata, Yesus adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Roti yang turun dari surga. Yohanes 6 ayat 41. Kalau kamu makan mana itu kamu kenyang, tapi besok kamu lapar lagi dan kamu mati. Tapi kalau kamu makan roti hidup yang turun dari surga, kamu tidak akan pernah lapar dan tidak akan mati selamanya.
Ini tadi sudah kita bahas 1 Korintus 10 ayat 4, batu karang itu ialah Kristus. Nah, dalam Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang mengherankan lagi adalah nubuatan Bileam. Bileam ini kan bukan nabi tukang tenung sebenarnya, atau nabi kafir, nabi Mesopotamia ya. Tapi ia diberitahu Tuhan sehingga Bileam bernubuat, aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ini adalah nubuatan tentang Kristus, lahirnya Kristus. Tapi memang Tuhan kita bekerja dengan berbagai cara, termasuk bicara dengan Bileam yang tidak percaya, sehingga Bileam menyampaikan isi hati Tuhan. Makanya Bileam waktu berangkat dengan keledainya itu dihadang malaikat mau dibunuh, supaya Bileam takut dan hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Itu maksudnya Bileam dipakai Tuhan. Begitu ya. Jadi semuanya menjadi jelas sekarang. Ya. Jadi peringatan buat kita tadi itu 1 Korintus 10 ayat 6. Kalau kita belajar Alkitab itu, kita harus belajar bahwa itu peringatan di Perjanjian Lama itu. Jangan seperti istri Lot yang menoleh, kan begitu. Jangan seperti orang-orang yang tidak mau masuk ke Bahtera Nuh dan lain-lain. Jangan seperti umat Israel yang selalu bersungut-sungut, memberontak, mengutamakan makanan, mengabaikan anugerah Tuhan yang lebih besar, seleranya rendah. Banyak orang hari ini seleranya rendah, mengutamakan harta, mengutamakan kekuasaan, mengutamakan nafsu seksnya, nafsu makan minumnya, tapi mengabaikan surga, kekekalan. Nafsunya rendah. Malam ini hendaknya kita diperingatkan sekali lagi ya. Rabu depan kita akan masuk ke kitab berikutnya, kitab kelima dari kitab Taurat, yaitu kitab Ulangan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, oke. Jadi dengan ini kita sudah bisa menyimpulkan kitab Bilangan. Kitab Bilangan itu mengisahkan perjalanan lanjutan dari kaki Gunung Sinai menuju Kanaan. Nah, sebelum berangkat dihitung dulu angkatan perangnya ada berapa nih, sensus. Itu di kaki Gunung Sinai. 38 tahun kemudian itu sensus yang kedua. Itu di dataran Moab. Sudah hampir sampai di Kanaan. Kanaan sudah terlihat dari jauh. Ya, itu 38 tahun kemudian. Mengapa dihitung lagi? Mau dihitung kekuatannya sekali lagi, karena sampai ke Kanaan perang lagi nanti. Begitu, ya. Nah, yang menyedihkan adalah semua umat yang dipilih Tuhan yang keluar dari Mesir, tidak ada yang sampai ke Kanaan. Semua binasa di padang pasir kecuali Yosua dan Kaleb. Menyedihkan hal ini. Tapi itu tidak heran. Mengapa? Karena mereka tidak pantas masuk tanah perjanjian. Menggerutu, bersungut-sungut, menghina roti mana, mau mencelakai Musa, membuat patung lembu emas, berhala, berjinah kepada perempuan Moab, dan sebagainya. Ya. Jadi ada banyak sekali kesalahan yang dibuat. Kitab Bilangan ini kitab yang tragis sebenarnya. Kematian semua generasi yang lama.
Musa akhirnya mati. Lalu dilanjutkan oleh Yosua. Di pertemuan mendatang kita akan lanjutkan dengan kitab Ulangan. Kitab Ulangan berisi tentang Musa yang sebelum mati, Musa menyampaikan sekali lagi hukum-hukum dan menyadarkan umat agar selalu taat, jangan memberontak. Nanti lebih detailnya kita akan lihat di sesi mendatang, Rabu depan. Demikian, kitab Bilangan sudah tuntas saya rasa. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Host silakan. Baik, kita sambung dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan icon raise hand dan membuka video. Bagi bertanya pertama, Ibu Eni atau Bapak Pantas, silakan. Silakan. Shalom Pak, selamat malam. Shalom, Maaf Bapak. terlambat ya Pak. Sudah sampai ya? Udah Pak. Ya, Jadi silakan, keburu-buru. Nah, pertanyaan saya ada gini Pak. Di dalam kitab Bilangan itu di mana suku Lewi adalah sebagai pelayan di Bait Allah. Betul. Nah sekarang apa hubungannya atau kaitannya setelah zaman Perjanjian Baru orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Pak? Terima kasih. Oke, baik. Jadi di Perjanjian Baru itu ada, sebelum Perjanjian Baru juga imam-imam itu ada yang di luar suku Lewi, Pak. Oh gitu Pak. Ya, contohnya Imam Melkisedek. Ya. Itu di luar suku Lewi. Nah, nanti di Perjanjian Baru itu suku Lewi kan masih ada tuh, Pak. Betul. Nah, itu waktu Bait Allah ada, suku Lewi yang pegang jabatan imam selalu. Itu. Iya Pak. Nah, jadi pertanyaannya apa nih Pak? Pertanyaannya kan setelah Perjanjian Baru kan ada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ya Pak. Ya. Nah itu kan apakah dia juga pelayan-pelayan di Bait Allah di dalam Perjanjian Baru? Oh baik. Yang jadi pelayan itu imam Pak, hanya imam. Jadi kalau mereka jadi imam ya bisa. Tapi kalau bukan imam ya tidak. Mereka mengajar Taurat. Ahli Taurat itu mengajar Taurat, Pak. Jadi hubungannya ahli Taurat dan orang Farisi itu sebenarnya apa ya, Pak? Kan selama ini kan ada di firman Tuhan, kalau kamu tidak melebihi iman percaya seperti orang Taurat, ahli Farisi dan orang Taurat, kamu tidak akan layak masuk surga itu loh, Pak. Ya, maksudnya adalah mereka itu menguasai Taurat, Pak. Khatam. Jadi hafal ayat-ayat Taurat dan mengerti dengan benar Taurat. Jadi kalau kita harus lebih dari itu, jangan cuma Taurat gitu. Maksudnya itu. Nah, jadi di zaman itu Pak, ada beberapa kelompok memang. Ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada yang namanya kelompok Zelot. Zelot itu Pak, kemungkinan yang itu loh Pak, yang penjahat di samping Yesus itu, kemungkinan itu orang Zelot, kemungkinan besar. Karena ditangkap karena memberontak terhadap Roma. Jadi itu penjahat politik, bukan penjahat kriminal. Makanya ketika Yesus mengatakan ampuni mereka, dia langsung tahu ini dia yang kucari gitu. Jadi itu orang percaya sebenarnya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya orang Esseni, kelompok Esseni. Kelompok Esseni ini yang melarikan diri sampai di Gua Qumran, di gua-gua Qumran. Dan mereka menyimpan gulungan Taurat itu di gua-gua, Pak. Iya, Pak. Sehingga ribuan tahun kemudian, di 1948 kalau nggak salah, ada seorang suku Beduin, yaitu gembala Arab, sedang mengembalakan di daerah situ. Lalu ada gua gelap, dia takut masuk, dia lempar batu ke dalam. Ternyata bunyi, perang, pecah gitu. Ada guci di dalam. Lalu ia masuk. Di guci itu ada gulungan-gulungan kitab suci rupanya. Asli, Pak. Iya, Pak. Ya. Dari kitab, dari zaman itu. Nah, gulungan-gulungan ini sebagian masih secarik-secarik itu dijual di pasar sama mereka. Dia nggak tahu kalau itu kitab suci. Lalu ketemu sama seorang yang ahli.
Loh, ini ketemu di mana? Di sana. Wah, dibongkarlah semuanya. Nah, sekarang kita punya yang namanya gulungan laut mati. Jadi kalau ada orang yang memfitnah atau menyerang Alkitab, Alkitab itu sudah dipalsukan. Kapan dipalsukannya? Nah, bisa jawab nggak kapannya? Ternyata gulungan laut mati ketemunya tanggalnya adalah sebelum Masehi. Dan kalau kita lihat dengan yang Alkitab kita zaman sekarang, memang ada beda, tapi tidak beda sama sekali artinya. Nah, yang penting itu artinya, bukan hurufnya. Karena kalau huruf seperti mantra nanti. Bukan, maknanya, artinya, semuanya masih sama, tidak ada yang berubah. Begitu. Begitu Pak Pantas. Terus jadi saya bisa kesimpulkan suku Lewi itu tidak ada hubungannya dengan ahli Taurat dan orang Farisi ya Pak? Bukan tidak ada hubungan. Kemungkinan juga ada orang ahli Taurat yang suku Lewi, bisa juga. Oh gitu. Kita tidak tahu. Iya Ya. Pak, iya. Mm-mm. Oh gitu ya Pak. Ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Ada lagi. Baik. Selanjutnya Ibu Sylvia, silakan Bu. Ibu Sylvia, silakan. Ya, oke. Terima kasih co-host. Selamat malam Pak Wignyo. Ya, selamat malam. Shalom. Saya cuma mau tanya ini Pak. Sebenarnya simple ya Pak. Ya. Karena sering kali di firman Tuhan yang saya baca di Perjanjian Baru, yang saya mulai dari Matius, saya baca Perjanjian Baru tuh banyak sekali kata kasih karunia. Begitu juga timbul dari kitab Bilangan ini, seorang imam besar pun berdoa menyinggung tentang kasih karunia dan damai sejahtera. Selalu dihubungkan dengan kasih karunia damai sejahtera, hal yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Begitu juga di Perjanjian Baru, dihubungkan dengan iman dan pengharapan dan kasih dan setia. Nah, sebenarnya tuh kasih karunia itu simpel sih Pak, supaya jelas gitu. Kasih karunia itu apa sih Pak? Karena kan di situ tulis baik. Tuhan adalah kasih, Allah itu kasih. Baik. Jadi meskipun Imam Harun mengucapkan doa itu, kasih karunia dan damai sejahtera di zaman itu pengertiannya belum sedalam di Perjanjian Baru. Oh iya. Ya. Karena Ya, mereka orientasinya masih berkat fisik kebanyakan. Fisik ya. Kebanyakan begitu. Kutuk-kutukan kan juga fisik semua, nggak punya anak, mandul, kemudian apalagi kutuk jadi kusta tiba-tiba begitu. Iya. Tapi sesampainya di Perjanjian Baru, kasih karunia itu hubungannya dengan keselamatan jiwa, bukan cuma jasmani. Iya. Jasmani nggak terlalu penting, yang penting keselamatan jiwa. Nah, kasih karunia ini kan beda. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka kasih karunia itu menjadi sempurna. Begitu. Makanya fokus kita tidak boleh kesembuhan fisik. Fokus kita adalah kesembuhan jiwa kita. Yang cara berpikirnya salah, yang hatinya masih suka bersungut-sungut dan sebagainya. Semua harus sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Harus sembuh ini bukan sembuh fisiknya. Begitu. Banyak orang ngajarnya salah. Yang diomongin kesembuhan terus dari dulu. Kesembuhannya kesembuhan Cara berpikir fisik. ya Pak. Cara berpikir, cara berperasaan. Sebab dalam Filipi 2 ayat 5 dijelaskan dengan jelas tuh bahwa kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Kita harus berpikir seperti Kristus berpikir dan berperasaan seperti Tuhan berperasaan. Gitu. Jadi definisi kasih karunianya? Definisi kasih karunia itu bisa juga ada kata lain anugerah, ya kan? Oh iya. Artinya gini, artinya kita itu sebenarnya nggak layak, tapi diberi anugerah. Sesuatu yang bernilai tinggi, padahal kita tidak layak. Iya. Tapi bukan berarti anugerah itu gratis. Iya. Setelah kita diberi anugerah, ya kita harus bertobat, harus melayani Tuhan sampai mati, taat gitu. Iya. Ya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Berikutnya, Selanjutnya Ibu Meme, silakan Bu. silakan Bu. Ya, Sudah, tadi nggak silakan. bisa. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk
suara kebenaran malam ini ya Pak ya. Ya. Dan begitu juga kepada Ibu Risa. Terima kasih Bu. Oke. Yang kemarin ya Pak, yang Rabu lalu kan Bapak kasih itu sesi kejadian yang mula-mula Bapak jelasin, aku hari itu nggak masuk Pak gitu ya. Jadi saya sudah membaca dan mendengarkan penjelasan Bapak. Jadi saya menanya gini Pak, mula-mula kan Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi sampai juga hari ke-6 manusia diciptakan. Saya itu ngerti banget gitu ya Pak ya. Jadi saya temukan itu perkataan Elohim. Ini jarang sekali saya dengar di gereja-gereja mana. Saya bukan membandingkan gereja-gereja mana ya Pak. Ini memang ini pertama kali itu pun saya jumpai di perkataan ini di Pak Erastus kalau nggak salah ya. Karena di gereja-gereja mana yang saya beribadah, mereka hanya memberikan penjelasan Tuhan Yesus. So, yang pengertian saya Elohim ini ya Pak, jamak ya Pak ya. Jamak yang itu seperti saya kasih contoh lah, seperti book jadi books. Jadi yang di sini Elohim itu Allah, Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus, betul ya Pak ya? Jadi begini Bu, ketika perjanjian lama, ya, mereka belum mengerti ada Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, belum mengerti. Nah, jadi kata Elohim itu bentuknya jamak. Tapi pengertian mereka tunggal. Pengertian mereka ya, orang Yahudi ya. Saya nggak bicara orang Kristen, orang Yahudi. Orang Yahudi yang zaman itu mengertinya Allah itu satu. Satu, tunggal. Nah, mereka buat istilah Elohim kenapa dijamakkan? Karena satu yang tak terhingga ini jamak. Jadi kemuliaannya tak terbatas gitu, seolah-olah begitu. Nah, itu gaya bahasa itu Bu. Jadi mereka tidak mengerti Tritunggal. Mereka ngertinya Allah itu satu gitu. Nah, kita mengerti sekarang bahwa di dalamnya itu ternyata ada Bapa, ada Anak, dan tentu saja ada Roh Kudus gitu. Kita mengertinya begitu. Tapi kalau teks kitab Kejadian itu maksudnya tunggal, ditulis maksudnya tunggal. Cuma faktanya kita tahu sekarang gitu. Jadi ketika marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ bisa juga antara Bapa, Anak, dan juga seluruh malaikat yang ada. Itu seperti sidang begitu, mungkin saja. Jadi itu tidak terlalu perlu didebatkan. Enggak, malaikat enggak ada. Ya boleh, ya terserah. Enggak terlalu penting. Yang penting kita tahu faktanya begitu gitu. Ya, jelas nggak? Jelas Pak. Jadi Tuhan Yesus ini yang ditemukan di perjanjian baru gitu ya Pak ya. Karena di perjanjian lama kan namanya Tuhan Yesus nggak ada, cuma Tuhan. Betul. Di perjanjian lama Tuhan Yesus sering muncul dalam istilah malaikat Tuhan. Tapi Tuhannya huruf besar, bukan yang Tuhan T-nya saja yang besar, bukan. Oh, maksudnya semua kapital letter P-U-H-A-N gitu ya Pak ya? Iya, itu semua betul. besar lah. Malaikat Tuhan, itu maksudnya Tuhan Yesus. Oh, itu maksudnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi Pak, yang sering juga saya temukan itu perkataan Tuhan huruf kecil. Ya. Jadi itu siapa ya Pak ya? Tergantung konteksnya. Kalau Tuhan huruf kecil itu di perjanjian baru, itu maksudnya pasti Tuhan Yesus. Kalau di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama tergantung konteksnya, yang mana yang dimaksud gitu. Oke Pak. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Anak gitu. Tuhan Yesus. Bapak dan Anak. Bapak dan Anak. Oh, oke. Tentu saja Roh Kudus berperan di sana juga kan? Kan dikatakan roh itu melayang-layang, roh Allah melayang-layang. Oke. Jadi semuanya bekerja sama. Tapi malaikat tidak ikut. Oke, jadi yang setelah Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, Ya. kan yang kita tahu itu Allah itu adalah roh. Ya. Kan, Pak ya? Ya. Jadi manusia itu dulu roh manusia gitu ya Pak. Sebelum jatuh dalam dosa lah maksud saya ya Pak ya. Waktu menciptakan di Kejadian 2 ayat 7, manusia dibentuk dari debu tanah.
lalu dihembus roh, dihembus nafas hidup. Nah, itu roh Allah itu. Jadi dibentuknya dari debu tanah, lalu dihembus nafas atau roh itu sebenarnya. Jadi setelah jatuh dalam dosa mereka menjadi daging. Enggak juga, itu sudah daging. Oh iya. Jadi manusia itu diciptakan bentuknya ada dagingnya, seperti sekarang ini, tapi rohnya berasal dari Allah. Oh, oke. Setelah jatuh dalam dosa, tetap nggak berubah bentuknya. Tapi, natur dosa masuk ke dalam manusia, sehingga manusia kecenderungannya berbuat salah terus. Oh. Coba, seorang suami yang selingkuh, coba. Itu kan error itu namanya. Iya kan? Sudah punya istri selingkuh, itu kan error. Gitu. Nah, itu dosa. Dosa itu dalam kalimat sederhana itu error. Tidak sebagaimana mestinya. Tapi kan Pak, di kejadian dulu kan Pak, di perjanjian lama kan Pak banyak juga itu yang seperti tokoh-tokoh 3 istrinya, 4 istrinya gitu. Betul, betul. Pada mulanya, Adam cuma diberi Hawa. Monogami. Setelah jatuh dalam dosa, barulah terjadi poligami dan sebagainya. Penyimpangan itu. Makanya Tuhan masih di perjanjian lama itu masih membiarkan poligami. Karena Kristus belum mati di kayu salib. Tapi setelah Kristus mati di kayu salib, hendaklah kamu punya seorang istri saja. Kembali lagi ke rancangan semula. Iya. Tapi sebagian kita sekarang kembalinya nggak ke rancangan semula. Kalau semula kan Adam dan Hawa. Sekarang ada Adam dan Agus. Kan Tuhan ciptaannya itu kan heteroseksual. Sekarang mana ada homo, lesbian dan sebagainya. Itu penyimpangan. Itu semua Pak terjadi, apapun terjadi. Iya Pak, ini sangat jelas sekali Pak. Pertama kali dalam hidup saya ini baru tahu gimana perjalanan hidup dari Tuhan Yesus, Allah menciptakan langit dan bumi sampai manusia. Dulu nggak tahu Pak, asal tahu aja Tuhan Yesus itu baik, luar biasa itu aja. Saya. Puji Tuhan kalau menjadi tahu Pak, ya. Iya, makasih banget Bu ya Meme Pak. semangat belajar terus. Nanti makin lama makin lengkap pengetahuannya, ya. Iya, makasih Tentang Pak. firman. Makasih Oke. supportnya ya Pak ya. Tuhan berkati. Selamat berkati Pak, selamat malam. Ripka, sudah habis ya? Iya Pak, sudah habis. Habis ya? Iya. Nah, memang dibatasi 3 ya malam ini ya. Terima kasih Ripka sudah bersedia menjadi co-host. Bapak Ibu sekalian, Ripka ini adalah dokter gigi. Luar biasa ya. Masih muda tapi sudah dokter gigi. Canggih lagi. Oke. Nah, kita sudahi ya Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dan ini menjadi contoh bagi kami semua. Agar kami tidak seperti umat Israel yang dikisahkan di kitab Bilangan. Karena mereka bersungut-sungut, memberontak, melawan, menghina roti mana, tidak bersyukur terhadap anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kami mau belajar terus. Secara khusus hamba ingin berdoa, Tuhan berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu di bumi ini, mendukung gereja-Mu di tempat ini. Juga kami semua yang mendengar firman-Mu dengan benar dan hidup menurut firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau terima berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, turun dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.